Aku suruh kau menemui Raja Siluman Buaya. Kenapa jadi berantem sama Mak Lampir? Sepertinya si Lampir mau ke tempat Siluman Buaya juga, Kiai. Betul, Kiai. Makanya aku ganggu perjalanan dia supaya belok ke tempat lain. Betul, Kiai. Baik, kembalikan wujudmu sebagai Mak Lampir. Dan ajak Bajul Ngora ke Sendang Ireng. Supaya Mak Lampir tidak bisa menemukannya. Sendiku, Kiai. Silakan. Ya. Ayo, Ki. Mereka mengejar. Tidak, Nek. Kita harus mencari jalan lain ke tempat Bajul Ngora. Kenapa kita ke Bajul Ngora? Bajul Ngora itu anaknya Sebajul Sengara yang sakti mandraguna. Seperti bapaknya. Apa ada tugas untuk kami, Ketua? Melihat Prajananta. Mungkin di rumahnya. Apa perlu kami susul? Salah seorang dari kalian pergi ke rumahnya. Bawa dia kemari. Biar aku yang panggil Kang. Iya. Kalian berdua masuk ke dalam. Aku mau bicara. Mak Lampir minta bantuan kita untuk memusnahkan topeng hitam dan para kiai sepuh yang akan memerangi kita. Memerangi? Iya, para petinggi Kadipaten Tegal serta para kiai sepuh yang dipimpin oleh topeng hitam telah sepakat untuk memerangi kami. Apakah topeng hitam dijadikan alat untuk menakut-nakuti rakyat yang lemah? Tepat sekali. Lantas? Aji Basa Pamungkas telah menantang topeng hitam dan akan mengadakan pertarungan. Oleh karena itulah kami minta bantuan para satria yang ada di sini untuk mengamankan jalannya pertarungan itu. Maksud Mak Lampir? Kita tangkap topeng hitam yang suka memperkosa gadis-gadis dan membakar rumah-rumah penduduk desa. Kita hukum. Betul. Orang seperti topeng hitam tidak pantas diberi hidup. Dia harus dibalas. Aku ada usul. Cepat katakan, usul apa lagi?
Tentang hari Selasa Kliwon yang dikatakan si Gendowor. Apakah tidak sebaiknya kita selidiki dulu kebenarannya? Pegatik itu meskipun kelihatannya tapi sorot matanya menunjukkan orang yang cerdik. Aku lebih tahu daripada kamu. Pegatik itu seperti kamu. Lihat nanti hari Selasa Kliwon. Kita akan bersama-sama pergi ke Bantar Kaligung. Aku yakin benar anak itu bukan anak Dewa Petir. Tapi perhatian ayahku pada anak itu begitu besar. Iya, meskipun begitu, aku yakin sekali anak itu bukan apa-apa ayahmu. Yang aku khawatirkan, dia bisa menggagalkan semua cita-citaku. Sejak ada anak kecil itu, aku merasa mendapat saingan. Sabarlah, Kakang. Aku akan menyelidiki anak itu. Aku tahu dia tinggal di mana. Bagus. Selidiki anak itu. Aku mau tahu siapa dia sebenarnya. Nanta! Nanta! Ketua memanggil. Ada tugas untukku, Kang? Mungkin datang saja ke pendopo. Ketua menunggu. Mari. Ayo. Mana keadaan Tirta? Baik, Ketua. Waktu saya tinggalkan, dia sedang makan bubur dan pisang. Bagus. Beri makan anak itu yang enak. Dan latih dia dengan segenap kemampuan sebelum aku sendiri yang melatihnya. Kenapa ketua begitu sayang kepada anak itu, Kang? Apa dia itu anaknya? Jaga mulutmu, Nanta. Kalau ketua mendengar omonganmu, pasti dia menyuruhku memenggal kepalamu. Nah, Ketua, kitalah yang membunuh ayah Tirta. Dia pasti akan membalas dendam. Nanti... Diam. Tidak perlu kau menasihati aku. Aku tahu apa yang mesti aku lakukan. Raja Nanta, kau masih kenal orang ini? Kenal, Ketua. Dia adalah Mak Lampir. Orang yang sangat terkenal dan sakti. Kau anak muda yang cerdas. Kau pantas mendapatkan hadiah ilmu dariku. Bagus. Kau telik sandiku yang bisa aku percaya. Kau kuberi tugas untuk mengikuti Malampir. Apa yang harus aku lakukan, Ketua? Cari topeng hitam dan selidiki kebenaran pertarungan itu. Di mana dan kapan. Kenapa mesti repot-repot, nih? Biar ketua yang mengadakan persiapan dengan anak buahnya. Hah? Gerandong benar. Setelah Malampir mengetahui segala sesuatu tentang topeng hitam, cepat laporkan padaku. Bagaimana? Betul anak itu dalam keadaan sehat? Betul, Ketua. Kita meninjau ke tempat para empu membuat senjata. Sesudah itu, ke rumahmu. Anak ini bisa mati kalau dibiarkan terus begini. Apa istimewanya anak ini sampai Ki Wangsa berani membayar mahal padaku hanya untuk menculiknya? Tapi kenapa pekerjaan ini aku terima? Nyawaku bisa melayang kalau Dewa Petir mengetahuinya. Ketua, Tirta kabur. Aku sudah menyuruhmu untuk menjaganya. Tapi kau begitu ceroboh hingga anak itu bisa lari. Kenapa tidak kau tempatkan anak buah untuk menjaganya? Maafkan hamba, Ketua. Hamba bersalah. Anak itu sangat berharga bagiku. Aku tidak ingin dia celaka. Tapi, mengapa Ketua begitu cepat berubah pikiran? Bukankah Ketua baru saja menjatuhinya hukuman berat?
Dengan menjemurnya di alun-alun tanpa makan dan minum. Diam! Walau kukatakan, kau tidak akan mengerti. Ada apa, Grano? Dicium dari baunya. Ada orang yang baru masuk kemari. Ya, dicium dari baunya. Bau tikus tanah. Diculik! Cepat, Grano, sebelum penculiknya lari jauh. Kita kejar melalui alam kuning. Oh, Jangan turut campur, Lampir. Ini urusan orang Cirebon. Mereka datang. Ayo kita lari. Siapa yang menculiknya, Malampir? tikus tanah. Tikus tanah bagaimana? Seorang laki-laki yang berperawakan sedang dibantu oleh seorang yang parubaya ketua. Keduanya lari ke sana. Kejar, tangkap dan seret ke hadapanku. Baik, Ketua. Cepat bawa dia, rawat dan obati di rumahmu. Baik, Ketua. Malampir, masih ingat wajah orang yang berkelahi dengan Malampir tadi? Oh, masih ingat sekali, Ketua. Seperti aku mengenal wajahku sendiri. Malampir dan Grano ikut aku. Tunjukkan orang yang menculik anak itu. Siap, Ketua. Mari. Bikin aku kaget saja, Koki. Sebenarnya aku sudah datang dari tadi. Apa maumu? Seperti yang kuceritakan kemarin. Aku ingin mengajakmu bergabung dengan kami. Tidak, Ki. Aku buat permainan kotor dalam memperebutkan kekuasaan. Kau tentu tidak ingin dunia ini dikuasai oleh manusia yang membangun kekuasaannya dengan darah dan nyawa manusia yang tidak berdosa, bukan? Itu bukan urusanku, Ki. Silakan pergi. Aku tahu kau masih punya hati nurani. Kalau kau berubah pikiran, temui aku di hutan Giri Manuk nanti malam. Kami menunggu. Maaf, aku disuruh ketua membawa obat untuk... siapa itu anak itu? Aku lupa namanya. Tirta. Oh iya, Tirta. Baik, silakan.
Mari masuk. Tirta, bangun Tirta. Ada yang mencarimu. Bocah bagus. Kenapa sampai begini? Aku berikan dulu obatnya ya. Ah, iya. Kenapa? Tidak. Saya hanya pusing. Aku pamit pulang ya. Permisi. Sudah sampai di wilayah Kadipaten Tegal. Aku harus memulai penyelidikan. Pada siapa aku harus mencari warta tentang pertarungan Topeng Hitam dengan Aji Basa Pamungkas? Berpencar! Benar. Siapa kau? Aku orang yang hendak menangkap kamu. Karena kamu banyak merusak ketentraman masyarakat. Kau pasti orang asing di daerah sini. Aku minta, kalau tidak tahu masalahnya, mendingan jangan ikut campur. Aku tahu. Kau perusak dan kau hendak perang tanding dengan Aji Basa Pamungkas, iya kan? Katakan terus terang, siapa kau? Sudah aku bilang, aku orang yang hendak menangkap kamu untuk aku serahkan kepada ketuaku. Selasa Kliwon di Bantar Kaligung. Aku ada di sana untuk melakukan perang tanding. Aku tunggu kalian sesudah asar jika merasa penasaran. Lenyap seperti siluman. Kemana kita sekarang, Prajanta? Memburu topeng hitam itu lagi? Tidak. Kita sudah cukup memperoleh warta. Kita harus segera laporkan pada ketua. Ayo. Selamat menyaksikan pertandingan seru Pak Lampir di Bantar Kaligung.
Bagus, Prajananta. Bagus. Kau memang pemuda berbakat yang bisa diharapkan. Iya, betul. Kau berhadapan langsung dengan topeng hitam, Nanta. Betul, Ketua. Dia sesumbar agar kami datang di hari pertandingannya, yaitu di Bantar Kaligung, hari Selasa Kliwon, Ketua. Selain kamu sendiri, ada orang lain yang mendengarnya. Seluruh anggota yang ikut bertempur, Ketua. Waktunya kapan? Topeng hitam bilang setelah asar. Aneh. Dia mengambil waktu yang sempit. Kenapa dia tidak mengambil waktu pagi saja? Topeng hitam itu orang yang Ketua. Topeng hitam bukan orang yang aneh. Aku khawatir semua yang dialami Prajananta hanya jebakan untuk memperdaya kita. Jebakan apa? Omongan topeng hitam itu merupakan kebenaran bukti dari omongan Gendowor. Ada pikiran lain, Grandong. Apakah ada orang lain yang pernah menyamar sebagai topeng hitam? Saya sangat setuju. Kalau diadakan penyelidikan, lebih sesama lagi. Apakah di antara para mitra topeng hitam ada yang menguasai ajian sulih warna sehingga bisa mencolok putro mencolok putri? Usulan Grandong ada baiknya kita perhatikan, Ketua. Tidak perlu. Omongan Gendowor sama persis dengan omongan topeng hitam. Bahwa hari Selasa Kliwon adalah pertandingan antara Aji Basa Pamungkas dengan topeng hitam di Bantar Kaligung. Penyelidikan sangat perlu, Mak Lampir. Siap. Tidak perlu. Yang sudah aku putuskan pasti benar. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ini musyawarah, Mak Lampir. Ketua lah yang memutuskan, bukan kamu. Keputusanku adalah keputusan ketua. Kau bukan ketua kami. Aku hanya patuh pada putusan ketua. Wangsa seperti kerbau. Maaf, Ketua. Aku harus memberi pelajaran dulu padanya. Mau kemana kau, Wangsa? Mau kemana? Sesukaku. Kau mau apa? Kau belum tahu siapa aku. Kalau aku mau, kepalamu sudah dipegal oleh ketua. Minggir! Aku tidak sudi bicara denganmu. Dengarkan dulu omonganku. Siapa yang menyuruh laki-laki untuk Tirta? Kamu kan? Aku tahu semua kejahatanmu terhadap ketua. Pada saat aku ditanya oleh ketua, aku pura-pura tidak mengenalmu. Aku telah menyelamatkan kepalamu. Harap kau ingat itu, Wangsa. Berarti kau tahu rahasiaku. Jelas, aku punya mata dan telinga. Nyawamu ada di dalam genggamanku. Kau harus mati, agar rahasiaku tetap terjaga. Kau bukan tandinganku, Wangsa. Aku akan menjadi orang yang paling sakti di muka bumi ini dengan tewasnya kamu. Ampun, Lampir, ampun. Keluarkan aku dari sini, ampun. Terima kasih, Mak Lampir. Terima kasih. Sekarang katakan apa rencanamu terhadap Dewa Petir. Katakan sejelas-jelasnya. Jangan ragu. Rencanamu pasti tidak akan aku bocorkan pada Dewa Petir. Kalau rencanamu aku anggap bagus, pasti aku dukung. Terus terang, aku ingin... Ayo, katakan. Aku mengincar kedudukan ketua. Aku ingin dia mati. Dan aku menggantikannya. Ah, bagus. Bagus sekali.
Lanjutkan perjuanganmu. Aku dukung dari belakang. Mak Lampir mau membantuku. Kenapa tidak? Sekarang kau sudah menjadi taklukanku. Apapun yang menjadi rencanamu pasti akan terwujud. Terima kasih, Mak Lampir. Terima kasih. Sekarang kau boleh pergi. Dan buatlah seolah-olah di antara kau dan aku tidak terjadi apa-apa. Mengerti? Mengerti, Mak. Mengerti. Sekarang kau boleh pergi. Terima kasih. Permisi. Jika Ki Wangsa berhasil merebut kekuasaan dari Dewa Petir, dia yang akan menjadi penguasa di situ. Dan kalau dia sudah berkuasa di situ, aku rebut kembali kekuasaan itu, dia akan diam saja. Akhirnya akulah yang akan menjadi penguasa di Tatar Pasundan ini. Mengerti? Siapa? Ki Wangsa. Tidak ada yang mengikuti. Yakin sekali. Keadaan makin berbahaya. Dewa Petir telah menyebarkan telik sandinya di mana-mana. Betul, Ki. Menjelang diadakannya persembahan agung, Dewa Petir makin meningkatkan penjagaannya. Bagaimana perkembangan kekuatan kita? Kami berhasil menarik anggota baru, Ki. Kalau mau, aku bisa mengumpulkan orang supaya kuat gerakan kita. Lalu kita serang Dewa Petir secara terang-terangan. Tidak, aku tidak setuju. Jangan bertindak gegabah. Kita tetap bergerak di bawah tanah. Anggota yang masuk harus dipilih dengan hati-hati. Dan dengan pertimbangan yang matang. Baik, kita mulai saja. Aku sudah menyiapkan rencana penyerangan. Dan akan kita lakukan bersamaan dengan pelaksanaan Paseban Agung. Pada saat itu, penjagaan istana tidak begitu ketat. Dan kita akan menyusupkan orang-orang kita ke dalam istana. Siapkan para api. Celaka, kita sudah dikepung. Pasukan Dewa Petir? Iya, apa yang harus kita lakukan, Ki? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apa yang telah kita perjuangkan, jangan sampai surut ke belakang. Kalau kita harus mati, mati secara terhormat. Mati karena membela kebenaran dan melawan kezaliman. Mati dengan mulia. Mati dengan mulia.
Menyerahlah. Jangan melawan. Dewa Petir akan mengampunimu. Anak kemarin sore mau berlaga di depanku. Apa yang kau tahu tentang Dewa Petir? Manusia yang haus darah itu. Lancang kau, Wangsa. Beraninya kau menghina ketua. Ketua? Berjiwa iblis kau panggil ketua. Dia tidak pantas dijadikan pemimpin. Kita kejar. Ayo. Siapa kamu? Kenapa menolongku? Saya. Nata, lihat. Mereka belum lama di sini. Ayo. Kenapa kau membawaku ke sini? Tenang. Tempat yang paling aman untuk bersembunyi adalah di sarang musuh. Mereka tidak akan mengira aku di sini. Ayo, Ki. Bekas darah. Berarti orang yang kita kejar lari ke arah sini. Loh, ini kan tembok istana Dewa Petir. Kalau begitu, orang yang menolong Ki Wangsa pasti orang dalam istana. Benar. Pasti bersembunyi di dalam. Ayo kejar. Ayo. Mau kau apakan aku ini, Ki? Aku sembunyikan. Di sini bukan tempat yang aman untukku. Tenang. Percayalah padaku. Ayo. Turun! Mau apa nenek tua itu? Kita hajar dia. Ayo. Yeah.
Berhenti! Kenapa sesama golongan sendiri saling bertempur? Kami sedang mengejar dalang pemberontak yang hendak mencelakai ketua. Mak Lampir dan si Grandong muncul. Pasti kedua orang inilah pelakunya. Bukan. Malampir baru saja dari tempatku. Aku yang menyuruhnya mencari pasukanmu supaya bisa membantu kalian. Pikir pakai otak. Masa aku yang memberontak pada ketua? Maafkan aku, Mak Lampir. Iya, Urusi mereka Malampir. Aku mau istirahat. baik ketua. Ada apa sebenarnya? Kami gagal menangkap pimpinan pemberontak yang larinya ke arah istana. Berarti Ki Wangsa. Apakah Ki Wangsa jadi pengkhianat? Aku yang bertanya pada Andika. Kenapa Andika balik bertanya padaku? Aku tidak tahu siapa yang mendalangi gerakan yang akan mencelakai ketua. Aku ikuti jejaknya, ternyata kemari. Mari kita periksa ke dalam. Baik. Ki, buka pintu. Ya, tunggu. Ayo cepat buka pintunya. Sebentar. Malam-malam tutup pintu. Apa kau sudah gila? Cepat, kalau tidak buka pintunya. Ya. Maaf Ki, kami harus menggeledah rumah Andika. Ada apa? Kami tidak bisa menjelaskan sekarang. Nanti saja, sesudah penggeledahan. Ayo, kita geledah. Hei, geledah yang teliti. Jangan sampai ada tempat yang terlewat. Baik, Kanjeng. Aku tahu di mana dia disembunyikan. Jangan ribut. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari peristiwa ini, Grandong. Iya. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang mencari buronan yang larinya ke sini. Kau menuduhku? Kami hanya menjalankan tugas. Kau? Tubuh Andika basah. Andika habis berlari-lari. Lebih dari itu, ada yang mengejar. sebagai tangan kanan ketua. Apa salah jika malam maupun siang aku berlatih silat dan berkeringat karena gerah? Aku curiga buronan yang kami kejar adalah orang dalam istana. Jangan macam-macam. Aku tidak segan-segan mengusir kalian. Tempat ini sepi ketua, kami tidak menemukan apa-apa. Anda! Jangan ganggu dia. Atau kau ingin berurusan dengan kami? Ya. Paman. Adik kecil. Adik kecil, apa kau lihat ada orang lain selain pamanmu? Tunjukkan pada paman, di mana dia? Itu, dan ini orangnya. Bukan mereka yang paman maksud. Paman. Bukan mereka yang paman maksud, tapi orang lain. Orangnya sudah tua. Apa kau lihat?
Atau kau lihat pamanmu ini keluar? Enggak. Dari tadi paman tidur bersamaku. Aku mimpi buruk. Jadi aku minta ditemani paman setan utara. Ya sudah, tidurlah. Kasar dan kecil. Sudahlah, Nanta. Kita pergi dari sini. Kali ini kau berhasil lolos. Lain kali takkan kulepaskan. Sudah. Dimas, jangan diambil hati. Kenapa kau bohong tadi? Kau tahu, aku menyembunyikan seseorang. Itu buronan kita. Kejar. Ayo, kepung. Jangan sampai lolos. Ayo. Ayo cepat. Kepung semak-semak itu. Jangan sampai lolos. Baik. Kita manusia biasa. Dia seorang yaksa. Hati-hati. Dia harus di... Itulah topeng hitam yang mau mencelakai ketua kita, Dewa Petir. Tangkap topeng hitam hidup-hidup. Kita seret dia ke hadapan ketua. Kita kejar, Kakak. Kita bagi arah. Ya. Ayo kejar. Mana topeng hitam? Loh, saya tidak melihatnya. Bukankah dia lari ke tempatmu? Kalau dia lari ke tempatku, pasti sudah kutangkap. Tidak mungkin. Dia itu sakti dan sulit untuk ditangkap. Ini gara-gara mak lampir. Topeng hitam menjadi kabur. Gara-gara aku. Ngomong jangan asal jeblak anak muda. Tidak. Kaulah penyebab topeng hitam kabur. Kalau tidak kau lemparkan, pasti sudah kutangkap. Apa kau bersekongkol dengan dia, mak lampir? Sabar, Malampir. Sabar. Omongan Prajananta tidak pakai nalar. Jangan diladeni. Besok kita lapor pada ketua. Hah? Bagus pekerjaanmu, Rani. Kau berhasil mengelabui mereka. Dengan demikian kita akan bisa mengadu antara topeng hitam yang sebenarnya dengan Dewa Petir. Apa rencana nenek selanjutnya? Aku akan menyelamatkan Ki Wangsa. Prajananta sangat berbahaya buat Ki Wangsa, Nek. Betul.
Makanya tadi aku pancing dengan menyebut namanya. Siapapun yang mencoba berkhianat padaku akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Tidak hanya pelakunya, tapi semua keluarganya akan kuhabisi. Kiwangsa. Betul, Ketua. Kiwangsa betul-betul dalam bahaya, nih. Bangsat Raja Nanta itu. Ini akan menjadi peringatan buat kalian. Kerahkan prajurit untuk menangkap semua keluarga Kiwangsa. Kalau Kiwangsa tidak mau menyerahkan diri kepadaku, aku akan semua keluarganya satu persatu. Ikat dia. Ikat dia kuat. Katakan, di mana suamimu? Hamba tidak tahu, Ketua. Bereskan. Baik. Minggir! 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 Bagaimana? Kau sudah menemui mereka? Kita sudah terlambat, Ki. Dewa Petir sudah menangkap mereka. Dewa Petir menggunakan mereka untuk memancingmu keluar. Jika sampai tengah malam nanti, kau belum menyerahkan diri, maka satu persatu keluargamu akan dibunuh. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Sekarang sudah lewat tengah hari. Aku harus cepat-cepat menyerahkan diri. Tunggu, Ki. Jangan sampai kecerobohanmu membuat anakmu satu-satunya menjadi tim piatu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Katakan. Katakan sejujurnya. Apa yang telah terjadi? Dewa Petir telah menghukum mati istrimu. Dewa Petir. Dia harus bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan. Akan kau. Tunggu, Ki. Ki Wangsa, tunggu, Ki. Ki Wangsa, tunggu, Ki Wangsa. Tunggu, Ki Wangsa. Di luar masih sangat berbahaya. Biarkan. Akan kubunuh Dewa Petir. Ki. Kau jangan halangi aku. Tunggu, Ki Wangsa. Sabar, Ki Wangsa.
Aku tidak mampu berbuat banyak. Ini untuk Mega. Benar. Dia penganut ilmu Yaksa Kalasrenggi. Prajananta dan semua murid Andika pernah menyaksikan bagaimana topeng hitam menyambar seorang murid Andika dan menghisap darahnya. Benar, Nanta. Benar, Ketua. Topeng hitam menjadikan muridku sebagai mangsanya. Benar. Rupanya topeng hitam telah memandang Andika hanya dengan sebelah mata. Kita cari topeng hitam. Darah dibayar dengan darah. Nyawa dibayar dengan nyawa. Sekalian mencari Kiwangsa, Ketua. Iya, sekalian mencari Kiwangsa. Bagus, bagus. Kasihan benar kamu. Masih kecil harus menanggung beban begitu berat. Ini, aku bawakan makanan untukmu. Jatah makan siangku. Lumayan. Sepertinya kamu belum makan sejak tadi. Ini. Dasar. Dikasih makanan, lah kok malah aku yang digerobot. Maaf, Kanjeng. Maaf. Tidak apa-apa. Aku ingin menengok seseorang. Siapa, Kanjeng? Anaknya Kiwangsa. Oh, Sita. Iya. Hati-hati, Kanjeng. Sepertinya anak itu gila. Benar, Kanjeng. Barusan saya digigitnya. Ini lihat bekasnya. Tunjukkan saya di mana tempatnya. Silakan, Kanjeng. Sitangsu. 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 Kau kenal cincin ini? Sitangsu, tenang, tenang. Sitangsu, aku ingin menolongmu. Tenang, tenang. Tenang, tenang Sitangsu. Besok ajalnya akan datang. Apa katamu? Iya, kalau Kiwangsa tetap belum ditemukan, maka terpaksa anaknya yang jadi korban. Ada apa, Grandong? Bukankah besok lusa hari Selasa Kliwon? Pertarungan topeng hitam dengan Aji Besok Pamungkas. Aku tahu, tapi kan masih 2 hari lagi. Tidak usah repot-repot. Pada hari Selasa Kliwon itu, kita serang saja topeng hitam dan kita rebut Aji Basah Pamungkas sekalian. Boleh, boleh. Bawa dia. Nenek yang bilang pada Dewa Petir. Baik, kita temui Dewa Petir. Ayo. Aku izinkan. Aku senang jika Prajananta bisa bertemu dengan topeng hitam. Segera berangkat Prajananta. Daulat Ketua. Tapi bolehkah hamba menangkap topeng hitam sekiranya kami bertemu dengannya? Tentu saja boleh. Sekalian bertemu dengan topeng hitam dan menjajal kekuatannya. Sampai di mana kesaktiannya. Segeralah berangkat, Prajananta. Aku dan Mak Lampir segera menyusulmu. Ya, Ketua. Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku tidak ingin Aki bertindak gegabah hingga bisa mencelakakan semuanya. Bagaimana keadaan anakku? Dia ada di penjara. Keadaannya sangat mengenaskan. Maafkan ayah, Sita. Ayah yang salah. Tidak seharusnya kau menanggung semua ini. Kau masih terlalu kecil, Sita. Lepaskan! Lepaskan! Bukan.
Bukan Sita yang harus mati. Lepaskan. Tenang. Aku harus menyerahkan diri pada Dewa Petir. Tenang, Ki. Dewa Petir pasti akan membunuhmu. Aku rela bertukar nyawa dengan Sita. Asalkan anakku tetap hidup. Apa artinya dia hidup jika harus batang kara? Menyerah. Sama artinya dengan bunuh diri. Percayalah, Ki. Aku akan berusaha untuk menyelamatkan Sita. Dimas, berjanjilah padaku. Jika takdir menghendaki ajalku, rawatlah Sita baik-baik. Tentu. Aku berjanji. Buka mata. Di mana kita gerak? Bantar kaliku, kita sudah sampai. Bukan main, hanya dalam sekejap. Aji satu lagi. Ayo kita cari topeng hitam. Ayo. Berarti benar pertarungan akan diadakan di sini, Grandong. Mungkin. Tapi bisa saja mereka membuat perangkap buat kita dan topeng hitam menjadi umpannya. Umpan bagaimana? Hati-hati saja. Kalau dugaanku benar, kau akan tahu sendiri. Mau kemana? Menyergap topeng hitam. Kau di sini? Tidak. Kita sergap bersama-sama. Ayo. Buka mata kalian. Di mana kita malam ini? Di Kadipaten Tegal. Sebentar lagi kita akan sampai di Bantar Kaligo. Di mana? Tidak jauh dari sini. Di depan kita. Ayo. Tunggu di sini. Sebentar. Sebentar. Dengan melihat gerak si Ratna, kita akan tahu kita dari perempuan mana. Terlalu lama. Aku lihat buru kabur. Ayo.